Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami adalah peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wilayah Sulawesi Utara, Angkatan 1, Kelompok 4. Ini adalah podcast kedua kami. Seperti biasanya akan memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri. Saya Dian Febrian Graini, saat ini penempatan di Pengadilan Agama Tondano. Formasinya analis perkara peradilan. Silakan selanjutnya teman-teman memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Ririn Pratiwi Muhammad, formasi analis perkara peradilan, sekarang penempatan di Satker Pengadilan Agama Amurang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Seva Panjaru Sahensah. Saya saat ini bertugas di Pengadilan Agama Amurang dan untuk formasi sebagai analis perkara peradilan. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Iqlil Lahilote. Saya formasinya analis perkara peradilan dan kali ini penempatannya di Pengadilan Agama Tahuna. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mika Tombi. Pada saat ini saya bekerja pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tahuna dan formasi saya adalah analis perkara peradilan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang seputar materi kolaboratif. Nah, kolaboratif sendiri kalau misalnya kita ketahui adalah bentuk kerjasama. Dalam pemerintahan juga ada yang namanya collaborative governance atau kolaboratif pemerintahan. Itu sebuah proses kerjasama yang melibatkan norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan antar aktor tata pemerintahan. Aktor tata pemerintahan di sini tidak hanya sebatas instansi pemerintahan yang satu dan instansi pemerintahan yang lain, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga publik seperti lembaga swadaya masyarakat dan aktor-aktor non-state lainnya. Kalau di dalam Pengadilan Agama Tondano sendiri, itu melakukan bentuk kolaborasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa untuk dikhususkan dalam perkara dispensasi kawin atau dispensasi nikah. Jadi tindak lanjut daripada kerjasama ini adalah sosialisasi ke anak-anak yang mungkin umurnya masih di bawah batas umur pernikahan 19 tahun ke bawah. Jadi sasaran kita itu anak-anak SMP sama anak-anak SMA. Nah, peran dari Pengadilan Agama Tondano sendiri yang pada posisi ini itu menerima perkara dispensasi nikah, melakukan sosialisasi tentang hukum, tentang ternyata banyak di luar sana yang tidak tahu bahwa ada aturan yang mengatur batas umur perkawinan. Jadi waktu saya sendiri turun lapangan, ternyata banyak yang belum melek hukum. Nah, di situ peran daripada Pengadilan Agama Tondano untuk bagaimana mensosialisasikan, ternyata ada hukum yang mengatur tentang ini. Ternyata kalau misalnya anak di bawah umur itu udah menikah, tidak semerta-merta langsung dinikahkan, ada prosedur-prosedur itu mereka tidak tahu. Nah, untuk dinas sosial sendiri, untuk dinas kesehatan sendiri, mereka itu perannya untuk mensosialisasikan menjaga reproduksi anak. Jadi untuk mencegah adanya dispensasi nikah atau seks pranikah. Jadi dinas kesehatan Kabupaten Minahasa lebih menekankan ke kesehatan dan mencegah seks pranikah, sedangkan Pengadilan Agama Tondano itu membahas daripada sudut pandang hukum sendiri. Mungkin itu kalau di Pengadilan Agama Tondano sama Dinas Kesehatan. Kalau di Pengadilan Agama Amurang nih, Kak Riren sama Kak Jalu, siapa nanti yang mau duluan terserah. Ada bentuk kolaborasi apa antara Pengadilan Agama Amurang dengan instansi lain ataupun lembaga swadaya masyarakat yang lain? Mungkin dipersilahkan. Baik. Kalau dari Pengadilan Agama Amurang sendiri masih membahas soal tadi dispensasi kawin kan. Kalau kami di sini sendiri sama sebenarnya, tapi ada satu lagi yang namanya isbat nikah. Isbat nikah itu adalah pencatatan perkawinan dari orang-orang yang sebelumnya mungkin kawin hanya berdasarkan agama atau orang biasanya bilang nikah siri, nikah di bawah tangan. Nah, isbat nikah itu sebenarnya kami mengeluarkan penetapan yang harus dibawa ke KUA. Jadi peran Pengadilan Agama sendiri itu mengeluarkan penetapan dalam bentuk penetapan itu yang akan dibawa ke KUA sebagai bukti bahwa pernikahan ini dilakukan dengan benar, dengan sah, dapat dibuktikan bahwa
orang-orang yang mengajukan permohonan ini bisa dicatatkan pernikahannya. Entah pernikahan yang sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu, asalkan orang-orang tersebut yang bermohon tuh dapat membawa saksi ke persidangan kalau benar ini pernikahannya ini nih sah nih secara agama. Tinggal disahkan secara legal oleh negara seperti itu. Peran pengadilan agama sendiri itu dalam persidangannya membuktikan secara syah apakah pernikahan ini sah, apakah pernikahan ini benar, apakah yang dilakukan ini sudah sah secara agama maupun hukum yang berlaku. Terus peran dari KUA sendiri, karena kita kan berkolaborasi dengan KUA yang di mana di bawah Kementerian Agama. Jadi peran dari KUA setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, yaitu mengeluarkan buku nikah dan mencatatkan pernikahan yang sudah disahkan dari Pengadilan Agama itu sendiri. Itu sih dari Pengadilan Agama Amurang untuk isbat nikah. Oke, baik, bentuk kerjasamanya berarti antara PA Amurang sama KUA setempat ya. PA Amurang lagi biar sekalian jalan. Kak Jalu dari PA Amurang, adakah bentuk kerjasama yang lain yang dicanangkan oleh Pengadilan Agama Amurang? Ya, dari Pengadilan Agama Amurang sendiri pernah juga untuk melakukan kolaborasi dengan Bank BRI KCP Amurang, cabang Amurang, yang mana kolaborasi tersebut diupayakan untuk demi peningkatan kualitas dari pelayanan dalam PTSP, petugas PTSP. Yang mana sebagaimana kita ketahui kan PTSP itu merupakan garda terdepan ya dari pengadilan itu sendiri, bahwa mereka lah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, yang mana kalau petugas PTSP memiliki kualitas pelayanan yang sama dengan apa yang ada di petugas-petugas pegawai bank, tentu itu merupakan suatu nilai yang lebih baik ya, karena kalau kita datang ke bank itu kan memang pelayanannya sangat prima sekali ya, dan bagaimana cara gestur tubuh dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa sangat profesional untuk melayani dari nasabah itu. Nah, itu yang coba diterapkan di PA Amurang. Jadi bagaimana sebagai petugas PTSP itu bisa seprofesional mungkin melayani masyarakat dengan sangat prima seperti halnya yang ada di sebagai petugas pegawai bank tersebut. Nah, mungkin kalau kolaborasi lain itu juga ada dari PA Amurang dengan apa Kementerian Keagamaan ya, atau Dinas Keagamaan itu yang terkait sidang terpadu itu. Nah, di sidang terpadu itu bagaimana dalam situasi kita sebagai kita melakukan sidang di luar dan langsung berada di tempat tersebut, dan seperti yang diuraikan Kak Ririn tadi, tapi kalau sidang terpadu itu lebih ke sidang selesai langsung keluar penetapan atau putusan, itu langsung sekaligus langsung produknya itu dicatatkan di Kementerian Keagamaan itu. Baik, jadi dari Pengadilan Agama Amurang mungkin itu tadi dia mengedepankan dari segi pelayanan itu dari PTSP yang bekerja sama dengan Bank BRI. Lalu ada juga tadi terkait sidang terpadu yang mana juga untuk mempermudah masyarakat ya. Seperti itu Kak Dian. Oke, baik. Terima kasih Kak Jalu dan Kak Ririn penjelasannya. Sekarang kita ke Tahuna, ke Pulau Tahuna. Mungkin Kak Mika nih sendiri dari Pengadilan Negeri, kan tadi udah dibahas Pengadilan Agama, sekarang kita ke Pengadilan Negeri nih. Pengadilan Negeri Tahuna, Kak, di sana bentuk kolaboratif pemerintahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tahuna apa sih Kak? Bisa kasih gambaran ke kita? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti kita bertahu bersama bahwa kolaborasi antara pengadilan negeri sesuai dengan instruksi dari Mahkamah Agung itu
ada berapa macam, tapi mungkin pada saat ini saya ambil yang paling terbaru aja. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Agung ini dalam rangka untuk mewujudkan peradilan modern yang berbasis IT, mulai dari tahun 2018 itu Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi seperti e-court dan lebih disempurnakan lagi pada tahun 2019 yaitu dengan e-litigation. Dan pada saat ini mulai dari bulan Agustus dan hari ini pun telah dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung sendiri, yaitu aplikasi bernama iBerpadu. Jadi ini kolaborasi yang nanti akan diintegrasi bersama para penegak hukum yang di dalamnya itu kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Jadi hal-hal seperti pelimpahan berkas perkara pidana, pengajuan penerapan izin atau persetujuan penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, serta pembentaran penahanan, penetapan diversi, pinjam pakai, izin besuk, itu nanti semuanya tidak secara konvensional lagi atau tidak secara manual lagi, tetapi semuanya itu nanti akan terintegrasi melalui digital yang bernama iBerpadu. Jadi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan itu berkas penyidikannya semua akan diupload di aplikasi iBerpadu terlebih dahulu. Jadi peran Pentahuna di sini dalam menyukseskan iBerpadu ini akan membuat sosialisasi terhadap aparatur penegakan hukum baik itu dari kepolisian serta kejaksaan, sehingga mereka dalam melimpahkan berkas ke pengadilan seperti ingin mendapatkan izin persetujuan penyitaan, tidak lagi harus datang ke pengadilan, tapi semuanya akan dilakukan dalam aplikasi iBerpadu. Jadi prosesnya nggak ribet lagi, tidak memakan waktu yang lama atau prosesnya panjang, harus disposisi beberapa kali, tapi prosesnya akan dipersingkat. Begitu Kak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kolaborasi antara Pengadilan Negeri Tahuna yang akan diterapkan dengan penegak aparat hukum yang ada di Tahuna. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mika. Jadi kalau kurang lebih ya, proses beracara itu langsung di dalam iBerpadu, nggak perlu lagi ke antara kejaksaan, ke pengadilan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Jadi langsung sinkron di dalam satu aplikasi itu. Begitu Kak? Ya, betul Kak. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Mika. Sekarang kita ke Tahuna lagi. Pengadilan Agama Tahuna, ada Kak Iqbal di sana. Kak Iqbal, Pengadilan Agama Tahuna melakukan bentuk kolaborasi pemerintahan seperti apa di PA Tahuna? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk bentuk kolaboratif government yang dilakukan oleh PA Tahuna, mirip-mirip seperti tadi yang telah Kak Dian jelaskan di Pengadilan Agama Tondano, menindaklanjuti surat Dirjen Badilak tentang pedoman koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang berhubungan dengan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama Tahuna melakukan perjanjian dan MOU dengan Dinas Kesehatan tentang dispensasi kawin. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, dispensasi kawin itu adalah izin kawin bagi orang yang belum berumur 19 tahun sekarang ya. Berarti di bawah 19 tahun, dia harus memiliki izin dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan. Nah, kolaboratif government yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tahuna dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dalam rangka melihat bagaimana organ reproduksi dari anaknya, tentang kesehatan fisik, tentang kesehatan psikis, tentang kesehatan mental gitu. Terus Dinas Kesehatan juga memberikan pedoman, memberikan pengarahan tentang bagaimana pernikahan dini, bagaimana tentang kesehatan alat reproduksi, bagaimana tentang kedepannya, masa depan tentang anak tersebut, tentang pernikahan dini ini. Nah, dan Dinas Kesehatan merekomendasikan kepada Pengadilan Agama bahwa ini hasil dari pemeriksaan kesehatannya anak tersebut.
apakah pengadilan agama ini mau menerima permintaan dispensasi kawinnya atau mau menolak. Nah, bahan rekomendasinya itu menjadi pertimbangan bagi pengadilan agama untuk melihat, oh anak ini berarti memang benar-benar telah siap untuk menikah. Jikalau memang semuanya siap, maka dengan baik akan dikabulkan. Jika memang tidak, maka akan ditolak dulu karena arahannya itu belum seperti itu. Itu sih Kak dari Pengadilan Agama Tahuna. Terima kasih. Oke, baik Cleo, terima kasih. Berarti ini salah satu bentuk rekomendasi dalam bentuk surat kan salah satu, kalau tidak salah ya, salah satu persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan terkait, karena pengadilan agama di seluruh Indonesia mungkin itu sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan karena surat instruksi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sendiri untuk perkara dispensasi nikah. Mungkin itu bentuk-bentuk kolaborasi yang ada di instansi atau unit kerja kita masing-masing. Tadi PA Murang bekerja sama dengan KUA, bekerja sama dengan Bank BRI, kemudian PA Tondano dan Pengadilan Agama Tahuna itu sama-sama bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Mungkin di Amurang juga ada bekerja sama dengan Dinas Kesehatan karena itu kan sudah diterapkan di seluruh pengadilan agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya di Pengadilan Negeri Tahuna tadi sudah mulai mau mensosialisasikan e-Berpadu yang dilaunching oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian untuk mewujudkan peradilan yang modern. Jadi kesimpulannya saat ini mungkin tidak ada instansi yang bisa berdiri sendiri. Jadi setiap instansi harus bagaimana berkolaborasi dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan lainnya untuk saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme untuk meningkatkan kinerja organisasi terhadap pelayanan publik dan khususnya kepada masyarakat. Mungkin ini podcast kami, nanti kita ketemu di podcast selanjutnya. Saya Dian dan teman-teman dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bye-bye.